Eh, Alhamdulillah, kesempatan yang kesekian kali ulun tuan bertasbih di masjid bertasbih, ya. Bukan bertasbih, bertasbih di masjid Jabal Nur yang kita cintai. Diingat ulun tuan karena pada kesempatan yang lalu ulun tuan bahas tentang masalah nikmat Allah yang tidak pernah terputus kepada seorang hamba. Terbukti jamaah yang berbahagia, kesempatan di tahun yang lalu Allah masih memberikan kesempatan pada tahun ini. Artinya bagi kita jemaah yang berbahagia, nikmat sehat tahun yang lalu, nikmat sehat pada malam yang lalu, hingga bertahan nikmat sehat itu pada tahun ini dan subuh yang berbahagia ini. Maka oleh karenanya berkesimpulan, nikmat Allah itu adalah milik manusia yang tidak pernah terputus Allah berikan. Cuma nikmat itu beda-beda. Nikmat itu tidak semuanya nikmat ada pada satu manusia. Mungkin pada manusia yang satu nikmat Allah dari segi ini. Pada manusia yang lain nikmat Allah dari segi yang lain. Nikmat Allah pada makhluk Allah yang lain lagi juga dengan bentuk yang lain. Maka oleh karenanya jemaah berbahagia, dalam rangka menghitung hari memasuki bulan Ramadan, yang ke depan hanya menghitung hari, padung urut sagai. Tapi bertayakin jamaah yang berbahagia, siapakah yang akan dapat menikmati bulan Ramadan itu adalah orang-orang yang mendapat nikmat Allah yang berkelanjutan. Kalau nikmat Allah hari ini dicabut, ruh Allah pisahkan dengan jasad, berarti nikmat Ramadan 1444 Hijriah selesailah dalam kehidupan. Kalau nikmat Allah cabut dari segi kesehatan yang abadi, artinya sakit yang berat dan berkepanjangan hari ini, maka tamatlah kita mendapat nikmat Allah kesempatan hidup, tapi tidak mendapat nikmat Allah untuk berpuasa dalam bulan Ramadan. Walaupun bisa kita bayar di luar daripada bulan Ramadan. Maka oleh karenanya jemaah berbahagia, hari ini kita berbahagia berada di akhir daripada bulan Syaban. Bahagia katanya. Bahagia dan gembira katanya. Maka gembiranya katanya orangnya berbagai macam kegembiraan. Masing-masing gembira. Yang jelas semua bergembira datangnya bulan Ramadan. Bagi orang yang profesi orangnya mekak kuih, nya bergembira katanya. Bahagia harganya yang orangnya kupuduk kuih bagi kedai kopi 15 krek si uro. 20 krek si uro, habis 20 krek bahagia katanya. Tetapi orangnya yang tengah berbahagia dan bergembira tibanya bulan Ramadan, mungkin gepegat kuih untuk alat bukaan yang gepuduk patimpang jalan ke Mekah bisa jadi habis 100 krek si uro. Bahagia katanya. Bahagia bagi pengurus masjid. Bahagia, kenapa bahagia? Bekerja sama membersihkan masjid, memakmurkan masjid juga dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Berbahagia bagi kamu para dai, para penceramah. Berbahagialah. Dan semua berbahagia, hampir berbahagia. Nah yang urunnya dengan sibuk ngumpul pen catatan di tangan. Malam pertama 4, malam kedua 4, malam ke-4, malam ke-4. Yang pun lihat apakah oleh itu jemaah berbahagia. Kebahagiaan dan kegembiraan bagi seorang muslim dalam rangka menyambut bulan Ramadan, semua bahagia. Cuman profesi bahagia beda-beda. Bagi seorang gelandangan dan pemuda juga bahagia. Anemia sekolah juga bahagia. Bahagia anemia bagi yang sekolah teh bahagia. Hana payah jak sekolah karena dalam bulan Ramadan 2 minggu free. Bahagia bagi anemia jak sekolah hana payah bedah bunga. Awal tu jak sekolah apakah dia bedah potiblah. Bahagia bagi gedanya orang-orang yang biasa tanpa profesi tetap dalam hal bertani. Juga bahagia dia bedah puasi kurang. Bahagia bagi orang yang kerjakan tu juga demikian. Jadual masuk jam 8 digeser kepada jam 9. Bahagia. Menyamanan jamaah berbahagia. Kita cok kesimpulan bagi seorang warga yang mengatakan dirinya Muslim.
Tidak ada yang tidak bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Tetapi yang dikatakan bahagia pada hakikat sesungguhnya adalah man faraha bidukuli ramadana haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang senang datangnya bulan Ramadan, diharamkan oleh Allah jasadnya daripada api neraka. Maksudnya yang dikandung dalam hadis tersebut jemaah yang berbahagia adalah orang yang mempersiapkan dirinya dari segala hal untuk kesempurnaan ibadah Ramadan. Jadi kan bahagia untuk tajak mekat. Kan bahagia untuk tajak mula yang mulai uronyo kagitung 70 huruf kau likut belum pertama huruf pertama panen rumpun. 20 huruf kau likut kau pula rumpun. Atau 15 huruf rumpun yang lagaknya yang 15 huruf kau panen berarti 15 huruf likut kau tanam semai. Itu bahagia. Tetapi mana jamaah yang berbahagia dikandung bahagia mempersiapkan diri kitanya untuk kesempurnaan dalam ibadah. Menyamanan pada perkara yang perlu kita persiapkan jamaah yang berbahagia. Pada topik subuh yang berbahagia ini, Ulun Tuhan akan membahas 4 masalah, 4 perkara yang perlu dipersiapkan oleh seseorang Muslim yang ingin menyambut bulan suci Ramadan. Ulun sampaikan 8 perkara hansip wate ya. Hansip mesti ulun uraikan. Tapi hana ulun uraikan, ulun pegah ban 8 tapi hana ulun uraikan. Yang pertama, ne urai kerawan ne me kurang jelas tentang yang lain. Yang pertama jemaah berbahagia, yang perlu bagi kita seorang Muslim menyambut bulan Ramadan, baru dikatakan senang datangnya bulan Ramadan. Yang pertama jemaah berbahagia adalah membersihkan hati, membersihkan diri daripada hasud dan dengki alias dendam. Ini yang pertama. Yang pertama membersihkan diri atau membersihkan hati kita manusia dari sifat hasud dan dendam atau dengki. Itu yang pertama. Karena modal pertama masuknya surga seseorang adalah bersih hati. Itu yang pertama. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipegah dalam hadis, la yadkhulul jannata salasun walau salatu walau samung walau zaku walau haju. Yang pertama, kepegah dari Rasulullah tidak akan masuk surga seseorang umat lun bila pada umat lun na salah saboh pada leher perkara. Yang pertama kasur kata Rasulullah adalah rajulun la yuhibbu ilma wa ahlaha. Orang yang tidak cinta kepada ilmu dan tidak cinta kepada ahlinya ilmu. Tidak cinta kepada ilmu, kita malas dengan ilmu Allah. Kita nyota puasa tatim, tak sembahyang tatim, dumpu tatim. Tetapi semua itu yang kita kerjakan bukan berdasarkan ilmu. Bukan karena berdasarkan tamugurai, tapi berdasarkan tatire. Itu yang pertama. Menyamanan jamaah yang berbahagia dalam menyambut bulan Ramadan harus tahu bagaimana ilmu tata cara melaksanakan ibadah Ramadan yang sempurna. Mulai daripada terbit fajar dan segala hal yang membatalkan pahala puasa hingga terbenam matahari. Nya butuh ilmu. Menyamanan salah saboh yang akan menghilangkan pahala puasa gedanya uku adalah dendam. Itu salah saboh. Salah saboh yang akan menghilangkan pahala puasa gedanya, pahala hana batal, tapi puasa hana batal. Tetapi gedanya adalah hana merumpak pahala puasa. Puasa hana batal, tapi pahala puasa batal. Putra salah saboh jamaah berbahagia hasud, fitnah, dengki, iri, nyo haru tabah dalam hati gedanya. Meyohan walaupun kita tak puasa, tak sembahyang, tak boja ke, tak haji, tidak akan sempurna, tidak akan masuk surga. Bahkan hasud dan dengki mandang dalam hati, kitanya ilmu Allah hantar tim cintai. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak masuk surga kepada Rasulullah dalam Al-Quran, dalam hadis adalah orang la yu'adabu waladun. Orang yang tidak memberikan ilmu, akhlak, budi pekerti kepada anak.
Orang yang hana beri ilmu agama kepada anak, tidak mengarahkan anak kepada kebaikan, tidak mengajak, karena antara mengarah dan mengajak beda. Yang mengarah saya mengempegah, yang mengajaknya perlu sekali-sekali, ayo kita bersama dan bersama. Tajak masjid tabah anak tu, tapi anak yang memang patut tabah masjid, yaitu anak laki-laki pada umumnya. Tajak anak agam. Kita nyobek salah kaprah jamaah yang berbahagia. Kita nyo hantabah anak tu masjid, ya dan namanya di pelung-pelung di masjid. Bahi pelung gede pak masjid, tapi baik dalam masjid, di luar masjid bahi pelung gede. Minimal dia terekam, beginilah bentuk masjid sesungguhnya. Baik sampai yang terekam ba ulai lauta anak kita nyo adalah game. Yang terekam dalam utak adalah bentuk kafe. Yang terekam lauta adalah bentuk warung kopi. Bahkan karena dia lalai bermain di situ. Maka oleh karenanya jemaah berbahagia. Dari view 10 tun yang kau likut, 20 tun yang kau likut, 50 tun yang kau likut. Bagi kita yang angkat Tuhan, pak tam lelek teput. Ika masjid, ika melasah tam enggalah. Tam enggalah. Ika menasah. Malam tamain petak umput kita yang tak melilit di lingkungan menasah. Bahkan terekam taih dalam melasah. Minimal waktu subuh tu tunggu imam gupugo semayang subuh. Walaupun lihat tak peluang anak semayang subuh. Tapi waktu subuh sudah ada yang membangunkan. Itu 20 tahun yang lalu. Urangnya jamaah yang berbahagia dalam hal kenakalan remaja, siapa yang harus kita salahkan? So yang akan dapat salah. Yang salah pertama adalah getanya urang isi. Sementara yang lain hana salah. Karena Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an yang geperingat pertama, geperintahkan pertama adalah kepada getanya urang isi. Ya ayyuhallazina amanu qum anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Itu perintah pertama. Perintah pertama bukan kepada wali kota. Perintah pertama bukan kepada gubernur. Perintah pertama bukan ke WH. Perintah pertama bukan ke ulama. Ulama hanya mengajarkan ilmu agama. Tapi perintah bagaimana anak-anak mau belajar ilmu agama. Ini perintah datangnya dari orang tua. Dia kepegat mik di panitia itu umumkan. Nyon malam na pengajian. Siurol hegai ba grup na pengajian. Kanal siurol hegai ba grup dah kali 2. Maka malam 6 dro sagai urang buat biasa. Kanal hegai kali 2. Tetapi sesungguhnya siapa yang akan meramaikan itu kita orang tua, anak. Maka oleh karenanya jamaah berbahagia. Golongan pertama tidak masuk surga, tidak cinta ilmu dan tidak cinta kepada ahli ilmu itu ulama. Yang kedua, benar jemaah yang berbahagia tidak masuk surga seorang hamba jemaah yang berbahagia adalah orang yang tidak memberikan ilmu akhlak budi pekerti kepada anaknya. Dan yang ketiga, jemaah yang berbahagia tidak masuk surga walaupun dia salat, puasa, zakat, haji adalah rajulun fi qalbi hasadun. Dalam hati seseorang hamba masih ada sifat hasud dan sifat dengki. Nyo memang susah untuk tabah. Susah atau hana susah, yang hasud dan dengki wajib untuk sempurnanya ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, jamaah yang berbahagia. Dalam rangka memasuki bulan Ramadan yang perlu kita persiapkanlah perbanyak doa. Minimal doa, bukan doa mudah rezeki kita belum wajib baru rayakan. Doa yang pertama, ya Allah berikan kesehatan supaya sanggup kita laksanakan ibadah Ramadan di dalam bulan Ramadan. Karena hana perlu rezeki dalam bulan Ramadan. Karena Ramadan hana lepaju. Kita yang salah jamaah berbahagia. Ramadan galam bro. Maaf ibu-ibu. Mungkin darah sabronya na ibu lontuan di sendiri. Hana lah nempuknya. Tetapi uronya jadi pembicaraan bagi ibu-ibu adalah baju baru. Puasa galam bro. Bulan Coca-Cola kapuno. Dime isu oleh para pedagang pakaian. Iba isu. Nana doh iba isu. Nyohana lindri.
Nyo bak mulai bak 10 ra puasa nyo kabeh model. Hanali lebih model baru. Nyo model terbaru. Adi itu menjelang buru raya hanali model terbaru. Mio hana dak belo jino. Tinggal naik uronyo ka sibuk urun dengan belo baje. Kenapa? Karena salah dalam menyambut bulan Ramadan. Padahal menyambut bulan Ramadan jemaah berbahagia yang kedua adalah perbanyak doa. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan Allah berikan kesempatan untuk kita laksanakan ibadah Ramadan. Nyo yang jaga kedanya. Kemudian yang kelima jemaah berbahagia, mempersiapkan diri untuk berbagi. Artinya, tak persiapkan diri kita untuk bersedekah. Karena sedekah dalam bulan Ramadan adalah 1:70. Maka oleh karenanya jemaah berbahagia, karena banyaknya ilmu, banyaknya majelis ta'lim yang sering membicarakan sedekah, maka bahirin malam puasanya lepas dia sedekah. Malam pun, karena kepikir hanya malam pun tak kaya sedekah. Padahal sesungguhnya 1:70 kepada Rasulullah adalah selama bulan Ramadan itu berjalan. Itu yang ketiga. Yang keempat jemaah yang berbahagia, dalam rangka menyambut bulan Ramadan adalah belajar ilmu. Nyo kalau lo sampaikan bah hadis pertama buno. Orang yang pertama adalah masuk surga. Orang yang tidak masuk surga adalah orang yang tidak berilmu. Artinya melaksanakan ibadah bukan dasar ilmu. Melaksanakan ibadah karena memang kamu uja. Lagi rame malam pertama tarawih. Yang dalam tente malam pertamanya na 50% yang ikhlas. Jadi jenekalan mandang so yang ikhlas sembahyang tarawih na uju malam terakhir, 10 terakhir. Yang kenyan yang ikhlas. Nasid yang urung pura-pura ikhlas. Malam pertama sampai 20 hana kaya. Mulai 20 sah di kana. Hitok 10 terakhir agak kejauh. Nyan pura-pura ikhlas. Tetapi orang yang ikhlas dalam melaksanakan ibadah puasa adalah di siang hari berpuasa, di malam hari salat tarawih. Karena salat tarawih hana di luar daripada bulan puasa. Salat sunat banyak di luar bulan puasa. Luar bulan puasa. Tetapi tarawih hanya dalam bulan puasa. Di luar bulan puasa hana. Meyamunan jamaah yang berbahagia adalah orang yang sempurnanya ilmu dengan berpuasa adalah dia orang yang ikhlas dalam berpuasa. Meyohana ikhlas dalam berpuasa ada anak ilmu yang orang tidak berilmu. Maka hana pohirena. Nekala naju singoh mulai pun malam sa puasa. Hana si ben ke kamo ben ke tengku leo pai. Iganya hana demong sembayang le tibulian ini. Tang meyona malam pun londena. Menurut kamu profesi jak pegah kurang untuk ajak orang untuk berpuasa dan bertarawih sehingga keliling pegah. Jadi nekalan yang orang profesi tidak ke mana-mana tapi dia ada di masjid, itulah orang paling ikhlas. Iganya saho hana yang na bengoh kejak minta rezeki aju support guwo malam istirahat mulai le maghrib juga kejak masjid. Kemudian le nyang guwo mena ketemu tadarus ka kenasihat Meyahana kakehana sampai dari malam pertama hingga malam terakhir ganyan. Nah di masjid salat tarawih yang hari berpuasa itulah orang ikhlas. Miata cok malam pun ku kasbur ramanya haji kukuran. Donu keju pada tamah teram saja. Nya malam pun menansi ramainya ibadah dah cok bau raya antre. Nya hana liur raya ju sibuk di tamah masjid. Tapi itu bukan ukuran. Tapi yang orang yang nampak ikhlas dalam berpuasa adalah yang malam pertama hingga malam terakhir na di masjid atau na di musala ganyan salat tarawih di siang hari ganyan berpuasa. Kemudian yang kelima, orang mempersiapkan yang perlu katanya persiapkan masuknya bulan Ramadan adalah menyiapkan rencana beribadah yang matang. Dari uronyo kata persiapkan program ibadah katanya. Kata rencanakan ibadah katanya. Di siang hari tak puasa yang sempurna pada saat setelah kita makan sahur langsung menuju ke masjid. Beriktikaf menunggu waktu subuh. Setelah subuh kita berzikir sejenak. Mihana pengajian ikuti majlis pengajian sejenak. Mihana pengajian na tasbih lagi nyota ikuti tasbih sejenak. Selesai itu beraktivitas kalau memang sanggup, tidak sanggup beribadah, tidak sanggup beraktivitas tidur. Karena dalam bulan puasa pun jemaah yang berbahagia ibadah. Kepegah oleh Rasulullah naumu saim ibadah. Rasulullah dengar Rasulullah jaga ibadah.
Itanya dengar dalam beribadah. Ya, beda lah. Jadi Rasulullah dengar ibadah Rasulullah Rasulullah je ibadah. Karena Rasulullah oleh ibadah. Itanya dengar dalam beribadah. Yang kerja bahiran ni punya urun tengah na pengajian kaya yang mangguk kata kau ni, nya biasa. Dengar dalam beribadah. Lam sembahyang subuh nak kalar kena tiga kali sampai dikejut dia. Tengah gedang urun kasira urun kalar rupa bam jungka. Nah, itu tidur dalam beribadah. Menyagudanya, Rasulullah na musaim ibadah. Tidur beliau adalah jadi ibadah. Menyagudanya tertidur dalam beribadah. Tapi hana pupusit daripada tengut bukan dalam ibadah. Kemudian yang berbahagia. Yang keenam, pastikan sudah mengqadha puasanya yang jari. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, pastikan kita sudah mengqadha puasa yang tertinggal. Yang pasti tertinggal usia pasangan subur bagi urina. Itu pasti, karena ada masa datang tamunya. Pastikan ibu, kalian kata madem bu. Kalian, balung nepegah je yang galak ni. Ada nepegah kalau mana ada pusit. Tapi pastikan sudah beribadah. Kalau tidak kita berdosa. Kita hari besok, berapa hari ke depan, masuknya 1 Ramadan belum habis kata puasa, dosa. Miauranyo yang tinggal puasa kalau dosa. Yang ibu-ibu punya kalau habis ni bayi kalau dosa rona. Galam. Tapi malaikat kagemat buku catatan dosa. Tapi kalau dosa, pakan karena matang na kesempatan bina salah 10 roda. Lebih betul. Matang na kesempatan untuk bayar mengqadha puasa tertinggal. Demikian kitanya uragam. Jamaah yang berbahagia. Kitanya uragam juga tidak mustahil banyak yang tinggal. Terutama sekali yang profesi sebagai sopir. Karena saking lelahnya buka puasa. Yang profesi kerja bangunan saking lelahnya buka puasa. Yang profesi kebetulan pada saat itu bukan profesi tiba-tiba jatuh sakit berat, cirit di kadang, tuan kau likut. Tak buka puasa, ikut doktor, harus buka puasa, harus baju makanan, harus je ubat, anak najib, habis cairan, meninggal ini. Ya, tak buka puasa. Pastikan yang terbuka dan kita buka dan tidak berpuasa tahun yang lalu untuk habis. Teman yang nak tinggal 20 orang yang habili. Yang nak tinggal 20 orang yang habili. Mama tinggal 5 orang mendabi. Pastikan jemaah yang berbahagia, kita puasa yang tertinggal sudah selesai. Kalau tidak, dosa. Tak bayi ke? Menyata demung bayi ke? Menyata demung? Kadang-kadang balik puasa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak mustahil. Oh, long sehat Muhammad mati. Urangnya le urung dengan sehat mati pada urung dengan sakit. Akhir zaman le urung dengan sehat yang mati daripada urung dengan sakit. Bahkan nak urang yang dengan sakit ada kafulih mati. Contoh berapa hari yang lalu terjadi dengan mertua saya sendiri. Beliau sakit selama 10 bulan. Begitu sehat, lacok dagangan badik lempuau. Kan sehat ke? 20 puji untuk rumah, beliau kembali kepada Allah. Sama dengan yang berbahagia, beliau kembali bukan karena sakit, mungkin karena sakit tiba-tiba setelah sehat. Maka oleh karena jamaah berbahagia, jangan tunggu sakit baru yakin untuk mati. Nyo tengah dadangnya mati. Alhamdulillah. Maka oleh karenanya, pastikan yang tertinggal itu bayar. Apalagi yang tertinggal adalah salat. Qadha. Kemudian jamaah berbahagia yang ketujuh, siapkan fisik. Makna mempersiapkan fisik sesuai dengan kebutuhan yang diminta oleh tubuh, siapkan. Memang jamaah berbahagia, kitanya kurang sehat, siapkan vitamin. Kitanya yang selamanya tak begadang tanpa butuh waktu, tanpa ada manfaat. Contoh, bergadang di kafe-kafe. Tapi kiana, nyawa mudah hana melanya 50% atau 60% yang baru buat kafe. Pakai pegamanan, menyolong je pegah. Mungkin menyolong layu hanja ke pegah. Jadi nak pakai, karena yang dari rumah kerja kena, ilmu dari sini kerja kena, buat buah kafe lewat. Dari sini kerja kena, buat buah kafe lewat. Naik tengah itu, naik Honda Mazda Maruti berjalan.
Nah, yang menang kalau tu, mentang tengah mat api, dia kalau kai balik api benar kamu lentang. Ujian ada pun tu kenal pun melek mentau bacut. Ilo tering awal lonjak menata menana ceramah tu. Poh pun lu dubi julum buta jile tiga lu semua baru. Anak muda tu puana. Tapi hanana ilo pasti hanana ilo karena ilo hanana agam ni mungkin ada. Tapi anak siapa itu anak kita? Menyamanan hana orangnya karena lalai. Hari ini begadang dan bergadang. Yang pula lain ada persiapan fisik adalah istirahat yang cukup supaya sanggup kita berpuasa di siang hari. Itu siapkan fisik. Jadi kerja fitness, itu siap fisik puasa ke. Disiapkan fisik adalah istirahat yang cukup supaya sanggup kita berpuasa. Makanan yang bergizi sesuai dikudaki oleh tubuh. Jadi bergizi biar rencana penjuti kamel hemofingan buka puasanya tengah hypotali kena darah tinggi stroke. Nauzubillah summa nauzubillah. Yang terakhir jemaah berbahagia. Yang perlu kita persiapkan adalah taubat. Di antara 8 yang paling utama adalah yang pertama dan yang terakhir. Yang pertama kita adalah bersihkan hati daripada sifat hasud dan dengki. Kemudian yang terakhir adalah taubat. Yang lain kita meng 7 6 tu nya kita meng baca tahu. Ilmu kita meng dalam put. Dumpu ikhlas kita meng dalam pertama. Ikhlas kita meng dalam yang 8. Tapi yang paling utama adalah yang pertama bunuh bersihkan hati dari sifat hasud dan dengki, dan yang ke-8 bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyo dan antara kita nyo jemaah berbahagia. Baik tapi kira dekat sempurnaan kalau karena manusia khilaf baharu. Mungkin sempurna pada saat berada dalam masjid. Begitu keluar dari masjid, iblis masuk. Iblis mulailah menggoda. Karena iblis tugasnya menggoda. Karena budak debu jemaah berbahagia pada hakikat sesungguhnya. Bila tak banding antara iblis dengan manusia, kedua-duanya tamele. Je iblis, kemudian yang manusia. Aja duanya tersatukan atas sebuah nama yang namanya makhluk. Karena iblis juga makhluk Allah, manusia juga makhluk Allah. Sama-sama makhluk iblis dengan makhluk manusia. Artinya Allah, ini ciptaan Allah berupa iblis, ciptaan Allah berupa manusia. Nyom ada banding ke iblis. God iblis. Hanagat kita nyom. Hanagat manusia. God iblis. Dari segi God iblis dan syaitan. Dia tidak pernah ingkar kepada Allah. Dia akui adanya Allah. Semua perintah Allah dilakukan. Hanya satu dia tidak sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Saboh lawan Allah. Iblis saboh lawan Allah. Hai sujud ke Adam. Dia manusia. Ini bayangkan akhirnya pada 20 boh dua manusia lawan perintah Allah. Hang gebi Medina, Medina. Hang gebi jumcu, jumcu. Hang gebi semengut, itu mengut. Guyo jak sembahyang, haitip. Puasa, haitip. Zakat, nyampitan. Sedekah, polok. Itu manusia. Sementara iblis sabar hari. Menyamanan tak banding sesama makhluk. Naga iblis. Tak banding sesama-sama naga. Mantang lega iblis dengan manusia. Cuma karena iblis kutuk oleh Allah, dia tetap penghuni neraka. Katanya diberi kesempatan oleh Allah, berarti Allah lebih sayang kepada katanya manusia daripada iblis. Itu saja lebih katanya manusia. Karena Allah lebih sayang kepada katanya manusia daripada ke iblis. Karena iblis tiga ingkar yang sujud langsung kutuk. Manusia berapa banyak sudah ingkar kepada Allah, Allah masih beri kesempatan. Lewat mana kesempatannya? Taubat. Yang negara taubat. Jadi sebesar apapun dosa kita nyawa saya murtad, Allah ampun dikala kita ingin taubat kepada Allah. Maka oleh karena jemaah berbahagia, jangan tunggu juga Ramadan. Walaupun Ramadan itu bulan taubat, bulan ampunan, bulan maghfirah, bulan itu kuminanar. Tapi baik preh tak kontrol mati itu. Jino aju.
Bismillahirrahmanirrahim. Berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala, menyesali dengan segala perbuatan yang salah di masa lalu, dan berjanji